A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri lahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kesolehan anak. Anak soleh adalah dambaan setiap orang tua. Duhai, betapa besar kenikmatan dan anugerah tersebut. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyejukkan pandangan orang tua dengan keturunan yang soleh, yang takut kepada Allah dan selalu mendirikan sholat. Anak yang soleh adalah bunga kehidupan sekaligus kebahagiaan. Dan hal pertama yang diperlukan untuk mewujudkan kesolehan anak adalah doa ikhlas yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang Al-Khalil Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ij'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Rob kami, perkenankanlah doaku. Tentunya doa ini juga sangat baik untuk didawamkan, diamalkan oleh kita semuanya selepas sholat fardu, selepas sholat sunnah, pada saat kita melaksanakan saum fardu atau kita melaksanakan saum sunnah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Zakaria alaihissalam. Terdapat di dalam Quran surat Al-Imran, Quran surat ketiga ayat ke-38. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Robbi, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Dan doa ini yang dipanjatkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam sangat baik bagi kita semuanya yang ingin mendambakan anak keturunan yang soleh. Bacalah doa ini 3 kali selepas sholat fardu, selepas sholat sunnah, selepas saum fardu atau saum sunnah. Amalkanlah doa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak atau keturunan yang soleh insya Allah. Panjatkanlah untaian doa seperti yang dipanjatkan para hamba pilihan, sebagaimana Quran surat Al-Furqan, Quran surat ke-25 ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya doa ini juga sangat baik dibaca oleh kita semuanya. Bagi saudaraku yang belum mempunyai istri, yang belum mempunyai suami, bacalah doa ini 3 kali selepas sholat fardu, selepas sholat sunnah, selepas saum fardu, atau pada saat
melaksanakan saum, pada saat melaksanakan saum sunnah. Kita ulangi baca lagi. Quran surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Tentunya doa ini pun sangat baik untuk saudara-saudaraku, kita semuanya yang sudah menikah dan sudah mempunyai keturunan. Tidak mungkin anak-anak bisa menjadi soleh kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh betapa anak-anak kita sangat membutuhkan doa kita sebagai orang tua. Mohonlah agar mereka dijadikan anak yang soleh. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar anak-anak kita dianugerahi kebaikan dan keistiqomahan. Dan perlu diingat juga bahwa terbentuknya anak soleh di samping dengan banyak berdoa juga diawali dengan qudwah, contoh yang baik, teladan yang baik dari ibu dan bapaknya. Bila anak melihat bapak ibunya sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak pun akan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang tua tekun mendirikan sholat, maka anak pun akan tekun sholat. Bila orang tuanya tekun membaca Al-Quran, anaknya pun akan tekun membaca Al-Quran. Apabila orang tuanya tekun belajar dan berlatih, maka anaknya pun akan tekun belajar dan berlatih. Mereka akan terpola menjadi orang pilihan dan soleh. Maka dengan metode teladan yang baik merupakan obor penerang bagi anak keturunan kita. Teladan adalah cahaya yang menerangi hati yang anak. Hal lain yang diperlukan untuk kesolehan anak adalah bimbingan dan arahan untuk mereka dengan kata-kata yang membekas di hati. Lihatlah bagaimana Luqman memperlakukan anaknya. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Luqman, Quran surat ke-31 ayat ke-13. Wa id qala Luqmanu li abanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tus'rik billah inna saraka la tulamun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Lihatlah bagaimana Luqman mengambil hati sang buah hati agar selalu tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan tauhid dan ibadah hanya kepada Allah. Maka kita pun harus meraih hati mereka agar mau bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbinglah mereka dengan nasihat yang mengiring mereka untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sungguh betapa dahsyat kekuatan nasihat dari seorang ayah dan ibu. Nasihat orang tua akan teringat sepanjang hayat. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf kepada para sahabat
Apabila terdapat kekeliruan di dalam membaca firman Allah, adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid maupun makhrajul huruf. Terima kasih, jazakumullah khair.